Gurun pada dasarnya kurang lazim dikunjungi untuk berwisata, karena sangat sedikit kemungkinan kita menemukan oasis. Padang pasir tandus menjadi tempat terberat untuk bertahan hidup bagi manusia. Bahkan di dunia ini ada beberapa gurun yang memiliki kondisi ekstrim hingga disebut mirip dengan cuaca di Mars. Inilah 3 gurun pasir yang paling berbahaya di dunia, bahkan bisa menyesatkan dan menghisap manusia. 1. Gurun Atacama. Gurun Atacama dianggap sebagai gurun paling berbahaya di dunia. Terletak di Amerika Selatan, Gurun Atacama tidak menerima hujan sama sekali antara 1570 dan 1971. Selain itu, Gurun Atacama dianggap sebagai high priority selama lebih dari 200 tahun terakhir. Kondisi atmosfer dan cuaca sebanding dengan Mars dan kadang-kadang lebih buruk dari Mars. Alasan ini yang kemudian menjadikan Gurun Atacama sebagai tempat terbaik untuk melakukan uji coba sebelum melakukan misi ke Mars oleh NASA. Gurun Atacama di Chili merupakan gurun nonpolar terkering di bumi. Begitu luas, Atacama terbentang di atas tanah seluas 1000 km. Atacama terjepit di antara pegunungan Cordillera de la Costa pesisir dan pegunungan Andes. Wilayah tempat gurun ini berada memiliki formasi geologis yang menakjubkan dan sudah memberi banyak peluang untuk penelitian bagi para ilmuwan. Tak hanya jadi gurun non-polar terkering, Atacama juga menjadi gurun tertua di bumi. Gurun ini telah mengalami kondisi semi kering selama kira-kira 150 juta tahun terakhir. Gurun Atacama terselip di bawah bayang-bayang pegunungan Andes yang tertutup salju. Pegunungan ini menghalangi curah hujan dari timur. Sementara, di sebelah barat, naiknya air dingin dari kedalaman Samudra Pasifik menyebabkan atmosfer menghambat penguapan air laut dan mencegah pembentukan awan dan hujan. Jika melihat gurun lain di dunia, Sahara misalnya, merkuri bisa melonjak di atas 50 derajat Celcius. Namun, suhu di Atacama relatif ringan sepanjang tahun dengan rata-rata 18 derajat Celcius. Inti gurun yang hiperkering membuatnya tidak memiliki kehidupan tumbuhan dan hewan, kecuali beberapa jenis mikroba. Rata-rata, bagian terkering dari Atacama bahkan hanya menerima kurang dari 1 mm hujan setiap tahun. Namun, dalam satu kondisi yang jarang terjadi, hujan deras turun dan langsung mempengaruhi kehidupan tumbuhan di Atacama. Pada tahun 2017, bunga liar bermekaran setelah hujan deras turun. Sebelumnya, hujan badai serupa juga pernah terjadi pada bulan Maret dan Agustus tahun 2015. Namun, meski hujan menyuburkan ladang bunga liar, ada konsekuensi banjir yang menghancurkan kehidupan mikroba di gurun yang sudah beradaptasi untuk bertahan hidup tanpa air. Misalnya, banyak mikroba di inti gurun yang sangat kering hancur setelah menyerap terlalu banyak air hujan. Para ilmuwan menduga, badai bencana yang lebih sering terjadi dikarenakan perubahan iklim dan kondisi atmosfer di Samudra Pasifik yang berfluktuasi. 2. Gurun Sahara. Gurun Sahara dianggap sebagai gurun terbesar ketiga di dunia setelah Antartika. Jika kamu mendapat kesempatan untuk memeriksa peta, maka akan melihat bahwa lebih dari separuh bagian Amerika Utara diakuisisi oleh Gurun Sahara. Panasnya padang Gurun Sahara membuat beberapa spesies mengalami evolusi melalui periode tertentu. Menurut Wikipedia, Gurun Sahara, bahasa Arab, As-Sahra Al-Kubra, gurun terbesar, adalah nama sebuah padang pasir terbesar di dunia. Nama, Sahara, diambil dari bahasa Arab yang berarti, padang pasir. Sahara terletak di utara Afrika dan berusia 2,5 juta tahun. Padang pasir ini membentang dari Samudra Atlantik ke Laut Merah. Dari Laut Tengah di utara sampai ke Sahel di sebelah selatan. Dari Mauritania di sebelah barat ke Mesir di sebelah timur. Padang pasir ini membagi benua Afrika menjadi Afrika Utara dan Afrika yang sejatinya. Kedua bagian benua ini sangat berbeda, baik secara iklim maupun budaya. Luas padang pasir ini sekitar 9.200.000 km persegi. Beberapa ribu tahun lalu,
Sahara adalah sabana yang ditinggali manusia. Pada abad ketiga sebelum Masehi, iklim berubah menjadikan sabana tersebut gersang. Para pemukim kemudian berpindah ke tepi sungai Nil yang sebelumnya berbentuk rawa. Hal ini diketahui melalui beberapa lukisan-lukisan kuno yang ditemukan di beberapa gua di Sahara. Di salah satu lukisannya, terdapat gambar hewan-hewan yang tidak biasanya ditemukan di sana, seperti gajah, jerapah, dan beberapa hewan pemakan rumput seperti kuda. Kondisi alam menjadikan tidak ada peninggalan arkeologis yang bertahan di Sahara selain prasasti. Prasasti yang ditemukan pada 2007 mengindikasikan bahwa Sahara pernah menjadi jalur perdagangan di Afrika. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar dari terendah di pinggiran utara dan selatan gurun hingga hampir tidak ada di bagian tengah dan timur. Tepi utara gurun yang tipis menerima lebih banyak awan musim dingin dan hujan karena kedatangan sistem tekanan rendah di Laut Tengah bersamaan dengan kutub yang berlawanan, walaupun sangat dilemahkan oleh efek bayangan hujan gunung dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar dari 100 mm 4 in hingga 250 mm 10 in. Misalnya, Biskra, Aljazair, dan Ouarzazate, Maroko, ditemukan di zona ini. 3. Gurun Karakum. Gurun Karakum, yang terletak di Asia Tengah memiliki luas 350.000 km persegi. Gurun ini juga dikenal sebagai Karakum, yang menempati lebih dari 70% wilayah Turkmenistan. Gurun Karakum juga dijuluki gerbang neraka karena keberadaan kawah yang terbentuk setelah ladang gas alam runtuh. Karakum merupakan gurun pasir yang membentang seluas 350.000 km persegi dari Laut Kaspia hingga kaki Bukit Pamir dan dari Amu Darya hingga punggung Bukit Kopetda. Namanya diterjemahkan sebagai pasir hitam, kara, hitam, kum, pasir. Secara struktural, Karakum adalah dataran terjal dengan punggung Bukit Pasir dan Bukit Pasir yang dihubungkan dengan rawa asin kecil dan takir. Terbagi menjadi Zaumus Karakum yang terletak di dataran tinggi, Karakum Tengah yang tersebar di dataran rendah, dan Karakum Tenggara yang berangsur-angsur berkembang menjadi kaki Bukit Kugitangtau. Praktis tidak ada air permukaan dalam bentuk oasis, tetapi sejumlah besar air tanah, yang tersembunyi di bawah pasir, dialirkan melalui sumur gali. Selain itu, gurun ini dilintasi oleh kanal Karakum yang besar, yang mengambil air dari Amu Darya dan membawanya sejauh hampir 1000 km ke gurun. Selain itu, di bagian selatan terdapat beberapa sungai yang mengalir turun dari pegunungan dan larut di pasir. Iklim Karakum sangat parah. Suhu musim panas bisa mencapai plus 50 derajat es, sedangkan suhu tanah bisa mencapai plus 80 derajat es. Musim dingin ditandai dengan cuaca beku yang parah hingga minus 30 derajat C. Curah hujan sangat sedikit, dan curah hujan terutama terjadi pada bulan November dan April. Menurut para ahli sejarah di Karakum terdapat Uli Balkan, pegunungan di mana arkeolog telah menemukan sisa-sisa manusia dari zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas, ketika manusia menciptakan alat dari batu karena tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kayu, tulang, dan bahan lain juga digunakan, tetapi batu terutama flint dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. Istilah ini berasal sistem 3 zaman. Zaman batu sekarang dipilah lagi menjadi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum dan Neolitikum, yang masing-masing dipilah-pilah lagi lebih jauh. Gurun Karakum adalah tempat di mana terdapat kawah gas Darvaza atau yang lebih dikenal sebagai pintu neraka, suatu tempat wisata yang dikunjungi ratusan orang setiap tahunnya. Daerah ini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang jumlahnya sangat melimpah. Bagaimana sobat, apakah kita bisa mengambil hikmah dari penjelasan di atas? Silahkan komen di kolom komentar, agar kita bisa saling memberi informasi mengenai hal di atas.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.